Barang siapa yang percaya kepada Yesus, di dalam hatinya seperti ada api yang bergelora, masih bisa berbuat dosa. Tapi kejatuhan akan membuat seseorang menjadi malu. Iman yang otentik adalah iman yang ada di dalam Yesus Kristus. Shalom Bapak Ibu, selamat hari Minggu. Bapak Ibu, firman Tuhan pada hari ini saya pilihkan dari Yeremia 31 ayat 31 sampai 34. Yeremia 31 ayat 31 sampai 34. Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari. Meskipun aku menjadi tuan yang berkuasa atas mereka, demikianlah firman Tuhan. Tapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu, demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, "Kenalah Tuhan," sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan. Sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Saudara-saudara, Yeremia 31 ayat 31 sampai 34, Tuhan berfirman melalui Nabi Yeremia bahwa aku akan memberikan perjanjian yang baru. Aku akan renew perjanjian antara aku dengan umat. Saudara, perjanjian pertama antara Tuhan dengan umat itu ketika Musa turun dari Gunung Sinai. Dia membawa 2 loh batu. Dia berfirman kepada umat, hidup harus taat kepada firman Tuhan. Kalau kita baca kitab Ulangan, pasal 28 misalnya, di situ jelas sekali berkat dan kutuk. Kalau engkau taat, engkau akan diberkati. Kalau tidak, engkau akan dikutuk. Engkau melakukan, engkau diberkati. Engkau tidak melakukan, engkau tidak diberkati. Saudara, perjanjian ini menurut firman Tuhan di Yeremia 31 telah mereka ingkari. Mereka disuruh-suruh, ayo taat, yuk lakukan firman. Ayo taat, taat diberkati, tidak taat dikutuk. Perintah itu tidak mampu membuat mereka taat kepada Tuhan. Sekali lagi, firman itu, perintah itu tidak mampu membuat mereka taat kepada Tuhan. Susah sekali. Di dalam bagian ini Tuhan berkata, aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka, menulisnya di hati. Tadinya ditulis di batu, tapi sekarang aku akan menuliskan di hati. Sehingga tidak usah lagi orang mengajar sesamanya, kenalah Tuhan. Sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Saudara-saudara, ayat ini sebetulnya mengacu kepada perjanjian baru di dalam Yesus Kristus. Barang siapa yang percaya kepada Yesus, yang menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, di dalam hatinya seperti ada api yang bergelora untuk melakukan firman Tuhan. Hidup tanpa dosa? Enggak juga, masih bisa berbuat dosa. Tapi kejatuhan akan membuat seseorang menjadi malu. Dia menggumuli dosanya, dia merefleksikan hidup spiritualnya. Dia menggumuli kekudusannya dan dia akan kembali kepada Tuhan. Kalau dulu enggak ada rasa bersalah karena Taurat itu ditulis di batu. Tapi Tuhan berfirman di sini, aku akan menuliskan Taurat itu di batin mereka. Besar kecil semuanya akan mengenal aku. Saudara, di dalam momen bulan keluarga ini, besar kecil semuanya akan mengenal aku. Percaya Yesus tidak harus tunggu usia tua.
dari saudara muda, bahkan dari saudara usia anak-anak, saudara bisa percaya kepada Kristus. Dan saudara punya kerelaan untuk menjalankan firman Tuhan. Kalau merenungkan ini, saya ingat 1 Yohanes 5 atau Injil Yohanes pasal 14. Orang itu melakukan perintah Tuhan, tapi perintah-perintahnya itu tidak berat. Siapa sih manusia sehingga bisa taat kepadanya? Saudara bisa jawab pertanyaan ini. Siapa sih manusia sehingga bisa taat kepadanya? Sejarah mencatat, gak bisa. Bangsa Israel gagal dan gagal. Perjanjian baru mencatat kesalahan yang diulang, yaitu orang-orang Farisi. Taat, gak kayak Israel, tapi jatuh pada kemunafikan. Jadi di sini saya kembali belajar iman yang otentik adalah iman yang ada di dalam Yesus Kristus. Saudara percaya Dia dengan segenap hati, saudara akan diselamatkan. Dan bukan hanya diselamatkan, saudara akan hidup di dalam ketaatan. Ketaatan yang lahir dari willingness, dari sukarela di dalam hati kita. Besar kecil, anak-anak, orang dewasa, semuanya bisa mempraktekkan firman Tuhan dengan sukacita. Selamat hari Minggu, selamat berefleksi. Tuhan memberkati.